bertanya, yang salah satunya, ya apakah menurut Ibu, apakah perlu diadakan program BK dalam suatu sekolah? Sangat sangat perlu sekali karena guru BP itu diperlukan oleh madrasah, khususnya oleh siswa, karena biasanya siswa butuh pendampingan, konseling, curhat, dan ada masalah-masalah lain yang perlu dibicarakan dengan Bapak Ibu guru. Tetapi untuk yang guru BP lebih khusus, biasanya menangani masalah-masalah yang intern dengan siswa. Oke, pertanyaan kedua, menurut Ibu sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, apa sih masalah yang sering muncul terkait dengan BK? Untuk masalah yang sering muncul yang kami hadapi itu paling sering ada dua. Yang pertama adalah kedisiplinan siswa, kemudian yang kedua tentang perilaku atau akhlakul karimah anak-anak, itu yang di MA-Al-Azhari sangat ditekankan. Dan biasanya yang paling muncul itu adalah kedisiplinan siswa, seperti kehadiran siswa, masuknya, kemudian pulang, dan waktu menjelang sholat zuhur. Kadang-kadang anak-anak itu cenderung waktu sholat zuhur itu kadang pengambilan air wudhunya itu yang sering terlambat, sehingga biasanya dijadwalkan selesai 12:30, ternyata karena ada mundurnya anak-anak mengambil wudhu, maka bisa lebih dari 12:30. Itu biasanya yang sering kita temukan. Termasuk adalah kehadiran siswa. Nah, kehadiran siswa kalau di MA-Al-Azhari itu nanti ada pantauan tersendiri. Kami dibantu oleh guru piket untuk mengecek setiap kehadiran siswa pagi masuk, kemudian nanti direkap untuk dilaporkan setiap minggunya kepada guru BP, dan guru BP nanti merekap seperti itu. Jadi yang paling sering masalah yang muncul adalah kedisiplinan siswa terkait dengan masuk dan kehadiran siswa pada setiap harinya. Selanjutnya, apakah Ibu sebagai guru mata pelajaran juga menyampaikan tujuan serta manfaat BK kepada siswa? Ya, untuk tujuan dan manfaatnya BK, alhamdulillah di MA-Al-Azhari ada sosialisasi khusus kepada anak-anak yang disampaikan di awal tahun pembelajaran. Ada sosialisasi, termasuk kita didampingi oleh Wakaf Bidang Kesiswaan. Jadi prosesnya untuk sosialisasi itu, sosialisasi program dan tujuan serta tata tertib madrasah, kami didampingi oleh Wakaf Bidang Kesiswaan, menyampaikan secara menyeluruh kepada anak-anak. Kemudian tekniknya adalah anak-anak dikumpulkan dalam satu waktu, kemudian dipanggil di satu waktu, kemudian ketua kelasnya itu dipanggil untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan tata tertib serta apa saja poin yang akan diberlakukan saat anak-anak melanggar tata tertib di sekolah atau di madrasah. Jadi ada surat pernyataan kesanggupan di setiap masing-masing kelas yang itu ditandatangani oleh ketua kelas, kemudian diketahui oleh BP, diketahui oleh kesiswaan dan Bapak Kepala Madrasah. Jadi anak-anak sudah mengetahui bila mana anak-anak melanggar tata tertib madrasah, kehadiran siswanya, kehadiran ke madrasahnya itu tidak tepat, maka secara otomatis anak-anak sudah mengantongi poin-poin tersendiri, dan itu nanti direkap di setiap bulan. Yang melebihi poin maka akan dipanggil orang tuanya untuk datang ke madrasah. Biasanya guru BP lebih intens dalam memberikan teguran, memberikan pendampingan dalam bentuk peringatan-peringatan. Seperti itu di MA-Al-Azhari. Selanjutnya, kan di sekolah ada yang mempunyai daya tangkap tinggi dan ada yang rendah. Nah, jika ada masalah tersebut, strategi Ibu sebagai mata pelajaran apa yang digunakan agar siswa tersebut dapat mengimbangi siswa yang sudah kualitasnya sudah tinggi? Untuk di MA-Al-Azhari sendiri, alhamdulillah kami punya satu program, yakni program pengembangan siswa prestasi dengan siswa berbakat. Itu ada dua program itu, yang mana program itu adalah program yang menjaring siswa-siswa yang punya kemampuan tinggi, seperti anak-anak yang prestasi atau nilai kognitifnya tinggi. Itu kami kelompokkan tersendiri, kami datangkan guru bimbingan, misalkan di olimpiade, kami gembleng bagaimana anak-anak yang punya kognitif tinggi itu mampu menyalurkan kemampuannya di bidang-bidang tertentu. Tetapi kalau ada anak-anak yang
punya kemampuan rendah atau kemampuan yang kurang, maka juga kami melakukan sebuah pendampingan, yakni pendampingan di ekstrakurikuler. Di MA Lasari alhamdulillah ekstrakurikulernya sudah cukup banyak, termasuk diantaranya adalah ekstrakurikuler Al-Bajari, kemudian KIR, ada PASKIB, Pramuka yang menjadi ekstrakurikuler wajib, kemudian ada menjahit. Alhamdulillah ini terbaru, mudah-mudahan minta doanya ada ekstrakurikuler multimedia, kemudian ada lagi ekstrakurikuler tahfidz baca tulis Al-Quran yang kami bungkus dengan metode yang buah untuk mengantarkan anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang rendah, kami gembleng di ekstrakurikuler tersebut sehingga anak-anak punya kemampuan yang bisa diunggulkan selain bidang kognitif tersebut. Di samping anak-anak yang pintar juga kami mendampingi, seperti itu kalau di MA Al-Syari. Selanjutnya, apakah guru mapel juga memberikan waktu seluas-luasnya untuk anak yang membutuhkan layanan pada BK? Mungkin saja ada yang harus meninggalkan kelas dengan beberapa alasan yang logis atau sejenisnya gitu. Biasanya iya, guru mata pelajaran lainnya biasanya memberikan waktu atau jamnya bila mana ada anak yang butuh konseling kepada guru BP, karena di mana guru BP itu adalah disadari atau tidak disadari itu adalah wakil orang tua kedua di madrasah, yang mana curhatnya kemudian keluh kesahnya bisa disampaikan secara langsung kepada guru BP, dan penanganan itu biasanya butuh waktu yang lama untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa, khususnya siswa kami adalah siswa remaja yang masalahnya sangat kompleks sekali. Mulai dari teman, konflik dengan teman, konflik dengan lingkungan keluarga, bahkan konflik dengan dirinya sendiri, itu yang paling menyita waktu yang lama, yaitu konflik dengan dirinya sendiri. Kadang putus asa, kadang kemudian minat belajarnya awalnya naik, kemudian menurun karena beberapa masalah yang dialami oleh siswa sendiri. Jadi kalau ada butuh pendampingan yang agak lama kepada siswa, maka guru BP memberikan surat izin keluar pada jam-jam mata pelajaran tertentu yang dibutuhkan untuk pendampingan siswa tersebut. Pertanyaan yang terakhir, apakah guru mapel juga dilibatkan dalam pengentasan masalah dari siswa? Untuk di sekolah kami iya, tetapi ada beberapa masalah yang perlu untuk dirahasiakan. Jadi misalkan identifikasi masalah siswa itu biasanya datang dari guru mata pelajaran. Contohnya misalkan mata pelajaran bahasa Arab, kok anak ini belum bisa mufrodatnya, kadang belum bisa menulis Arabnya. Nah itu guru mata pelajaran menyampaikan masalah itu kepada wali kelas itu, kemudian wali kelas nanti kalau tidak tidak tuntas, maka disampaikan kepada guru BP, yang mana guru BP nanti akan mendampingi anak apabila anak tersebut memang butuh pendampingan seperti belum bisa menulis, maka nanti akan diberikan waktu khusus untuk menangani anak tersebut. Bisa jadi anak itu nanti ada jam khusus untuk mendampingi bagaimana menuntaskan anak itu sampai bisa menulis Arab atau menghafal mufrodat yang diperlukan di mata pelajaran bahasa Arab. Tetapi kalau masalah yang intern, biasanya kami berkomunikasi dengan wali kelas, yang mana wali kelas adalah ibunya di kelas, sehingga untuk guru mata pelajaran hanya diberikan informasi secara tersurat saja, atau gambaran umum bahwa anak ini ada masalah A atau ada masalah B, sehingga masalah atau rahasia anak yang secara intern masih kami bungkus rapat. Jadi tidak secara frontal kami menyampaikan secara umum kepada guru mata pelajaran, tetapi kalau melibatkan iya hanya sebatas itu. Tapi kalau secara intern atau secara mendalam, kami biasanya berkomunikasi langsung kepada wali kelas. Jadi BP langsung kepada wali kelas. Demikian wawancara yang